Oke, kita lanjut untuk buku. Jadi buku yang kita pakai pada pagi ini adalah buku ini yang sudah saya kirim di grup. Materi pagi ini yaitu at-tarokib dan pembagiannya. Yang pertama ada isim domir munfasil atau kata ganti. Nah, di sini langsung menunjukkan isim domirnya atau kata gantinya dari satu kalimat. Yang pertama ada saya atau ana. Ana adalah isim domir atau bisa dikatakan isim domir orang pertama, dan anta atau kamu ini bisa dikatakan isim domir orang kedua, dan huwa atau dia bisa dikatakan isim domir orang ketiga. Begitu juga bagi mu'annas atau untuk perempuan. Jadi yang tadi untuk mudzakkar atau laki-laki, dan yang perempuan juga sama. Ana untuk laki-laki, ana untuk perempuan, anta untuk laki-laki, dan anti untuk kamu perempuan. Huwa untuk dia laki-laki, dan hiya untuk dia perempuan. Nah, di sini isim domir juga mempunyai penjelasan selanjutnya, yang ini yaitu kalau digabungkan jadi contoh ana tolib, anta tolib, huwa tolib, atau ana azam, anta azam, huwa azam. Begitu juga ana hilya, anti toliba. Di sini azam dan hilyah ini adalah nama orang, dan tolib ini artinya murid, dan tolibah juga murid. Tolib murid laki-laki, tolibah murid perempuan. Nah, jadi isim domir munfasil ini contohnya, contoh pertama yaitu ana azam, saya adalah azam, saya azam, ya. Ana hilyah, saya adalah hilyah, saya hilyah. Isim domirnya ana. Begitu juga anta, anti, huwa, dan hiya. Kita lanjut untuk yang kedua, isim isyarah atau artinya kata petunjuk yang ditunjuk. Biasa kita menunjuk itu dengan bahasa ini, itu, begitu. Dan di sini bahasa Arabnya ini laki-laki adalah hadza, dan hadihi adalah ini bagi perempuan. Keterangannya ini, keterangan ini untuk jarak dekat. Jadi kalau ini untuk jarak jauh itu tidak bisa atau tidak cocok. Jadi ini itu dikhususkan untuk jarak dekat. Hadza qalamun, ini bolpen. Jadi bolpen ini berada di jarak yang dekat itu. Lalu ada kata dzalika untuk laki-laki yang artinya itu, dan tilka untuk perempuan yang artinya itu. Sama. Jadi dzalika ini dzalika itu laki-laki, tilka itu perempuan, dan itu untuk jarak jauh. Kita menunjuk untuk jarak jauh. Dzalika thalibun itu murid, dan murid berada di jarak yang jauh, begitu. Contoh lagi di sini, hadza azam,
ini azam. Hadza thalibun, ini murid, ini murid. Dan dzalika shodiqi, itu laki-laki adalah temanku. Jadi dzalika shodiqi, itu temanku. Begitu juga tilka shodiqoti, ya, bisa dibedakan. Dzalika shodiqi, tilka shodiqoti. Itu bagi perempuan, tilka shodiqoti, itu temanku. Gitu. Lalu kita lanjut untuk yang nomor 3 adalah kata tanya. Nah, kata tanya ini ada beberapa pembagian. Yang pertama itu ada ma, yang artinya apa. Lalu hal, yang artinya apakah. Yang ketiga man, yang artinya siapa. Lalu kaifa, bagaimana. Dan min aina, ya, min aina, yang artinya dari mana. Kita lanjut. Ma untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Contoh, ma hadza, apa ini. Contoh lagi, ma hadhihi, apa ini. Jawabannya hadza kitabun, ma hadza, hadza kitabun, ini buku. Ma hadhihi, apa ini. Hadhihi mistoratun, ini penggaris. Atau bisa adik-adik cari contoh yang lain agar nanti bisa mengerti bahasa Arab yang lain gitu. Intinya ma ini harus menggunakan kata benda. Lalu yang kedua, hal, apakah. Jadi ketika ada orang bertanya apakah hal, jawabannya ya atau tidak. Itu jawabannya ya atau tidak. Contoh pertanyaan, hal hadza mirsam, atau hal hadza kolam murasos, sama-sama pensil ya, kita bisa pakai mirsam. Hal hadza mirsam, apakah ini sebuah pensil. Naam hadza mirsam, ya, ya, ini pensil. Lalu ada jawaban lain, la hadza kolamun, tidak, ini pena bukan pensil. Jadi jawabannya antara ya atau tidak gitu. Lalu yang ketiga, man. Man ini menanyakan siapa. Siapa, jadi orang. Misal contoh, man hadza, siapa ini. Jawabannya hadza Mahmud, ini adalah Mahmud. Mahmud ini bisa dikatakan nama orang tuh. Atau contoh lain, man hadhihi, siapa ini. Hadhihi Mahmudah, ini adalah Mahmudah. Mahmud untuk perempuan. Terus selanjutnya yang keempat yaitu kaifa. Kaifa ini adalah bagaimana. Bagaimana. Untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan keadaan. Contoh,
kaifa haluk. Biasanya kalau orang pada itu ya, untuk awal-awal percakapan pasti pakainya kaifa haluk gitu. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Ana bikhair alhamdulillah, atau ana bikhairi walhamdulillah. Bisa disingkat itu lebih enak. Ana bikhairi alhamdulillah. Baik, saya baik alhamdulillah. Tuh. Lalu yang terakhir, min aina, dari mana? Untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Misal suatu benda atau seorang juga bisa. Jadi menanyakan untuk barang atau seorang bisa. Misal min aina anta, dari mana kamu? Min aina anta, dari mana kamu? Ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Jadi menanyakan suatu asal atau datangnya dari mana. Nah, untuk kata tanya ini dikecualikan bagi yang di keterangan ini, bagi untuk yang menanyakan siapa namamu. Kalau di sini siapa namamu itu pakai siapanya itu bukan pakai man, tapi pakai ma. Pakai ma. Karena ketika orang menanyakan nama siapa, itu nama itu adalah benda yang tidak berakal, sehingga bentuk kalimatnya adalah ketika ada orang yang bertanya siapa namamu, berarti kalau bahasa Arabnya yaitu ma ismuka. Ma ismuka, siapa namamu? Jawabannya ismi Ahmad. Namaku Ahmad. Ismi, namaku Ahmad. Oke, jadi pengecualian bagi orang yang menanyakan nama. Lanjut, yang terakhir yaitu mubtada khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Di sini sudah tertera, mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek atau subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang pasti jatuh setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Di sini subjek dan predikat. Mubtada dan khobar adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan khobar atau predikat pasti jatuh setelah mubtada. Berarti setelah mubtada itu pasti ada khobar. Gitu. Contoh, huwa Faruk, dia Faruk. Hiya Hilyah, dia Hilyah. Anta Umar, kamu Umar. Anti Ruqoyah, kamu Ruqoyah. Dan ana Mahmud, saya Mahmud. Penjelasannya, khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtada berbentuk mudzakkar atau laki-laki, maka khobar harus laki-laki juga. Jika mubtada'nya berbentuk muannas atau perempuan, maka khobarnya harus
perempuan. Jadi mubtada dan khobar harus satu mudzakkar atau satu muannas, tidak boleh berbeda-beda gitu ya. Jadi di sini kalau kita retel huwa Faruk, dia Faruk. Mubtada'nya itu adalah dia. Dia ini adalah mubtada. Dan Faruk pastinya ini adalah khobar, karena khobar pasti ada setelah mubtada, dan mubtada setelahnya ada khobar. Dan mubtada dan khobar harus sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Kalau di sini huwa ini adalah mudzakkar dan Faruk juga harus mudzakkar. Begitu. Dan selanjutnya kita akan melihat kalimat dari mubtada khabar yang salah. Ini adalah kalimat begini, hiya Faruk. Nah, letak kesalahannya, kata hiya ini adalah harusnya huwa, karena Faruk adalah nama laki-laki. Faruk ini nama laki-laki dan hiyanya ini perempuan. Jadi ini salah, dan yang benar huwa Faruk. Ini yang benarnya huwa Faruk, begitu. Mungkin itu saja. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di grup ya. Terima kasih.